Mazmur 100 ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat yang kelima. Demikian bunyinya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ayat ini mengingatkan kita, meyakinkan kita, ya, menguatkan kita bahwa Tuhan itu baik. Tuhan Yesus, Tuhan yang kamu sembah itu baik. Baik di sini adalah bicara tentang pertolongan. Bukan berarti kalau dibilang baik dia mengikuti semua keinginanmu. Karena keinginan manusia itu tidak semua sesuai kehendak Tuhan. Jadi baik Tuhan itu tidak selalu harus mengikuti kemauanmu. Tapi kebaikan Tuhan di sini adalah Dia menolong hidupmu, mengangkat hidupmu, mengubah hidupmu, memberkati hidupmu. Bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Bahkan di situ dikatakan kesetiaannya tetap turun-temurun. Artinya kasih setia Tuhan itu tak pernah berhenti, tak pernah habis, dan sampai turun-temurun. Artinya sampai kepada anak cucumu kelak. Tergantung kalian mau nggak di masa muda saat ini belajar untuk mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan terus dibudayakan sampai nanti kamu kuliah, sampai nanti kamu menikah, tetap mengasihi Tuhan sampai punya anak, kamu ajarkan itu kepada anakmu, sampai nanti kamu sudah tua, punya cucu, cucumu juga kamu ajari mengenai kebaikan Tuhan dan minta mereka untuk mengalaminya. Itu turun-temurun, tapi semuanya ditentukan oleh kalian. Kalau kalian nggak mengasihi Tuhan, Mister yakin anak dan cucu kalian juga bisa tidak mengasihi Tuhan. Kemungkinan besar bisa tidak mengasihi Tuhan juga. Jadi marilah bersyukur karena Tuhan baik. Marilah melakukan sesuatu karena Tuhan baik. Marilah menunjukkan sesuatu karena Tuhan baik. Kalau Dia sudah baik, masa kamu tidak baik? Kebaikan Tuhan ini menuntut kalian untuk baik. Anak-anak yang Mister kasih, tidak ada gunanya hidup nakal. Tidak ada gunanya hidup berontak. Tidak ada gunanya hidup sesukanya sendiri. Tidak. Kesuksesan yang paling utama bagi Mister bukanlah kamu bisa punya uang banyak, punya mobil banyak, punya rumah banyak, punya perusahaan di mana-mana. No, itu bukan kesuksesan yang Mister inginkan. Bukan kesuksesan yang Tuhan inginkan. Karena itu semua jangankan kita anak Tuhan. Orang yang tak mengenal Tuhan, ateis pun bisa kaya. Di negara-negara maju sana, ateis kaya-kaya. Ateis tahu nggak ya? Ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan. Ateis itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka juga kaya-kaya. Bahkan lebih kaya dari kita. Bahkan tergolong negara maju. Indonesia kan masih negara berkembang. Artinya kalau bicara kaya, jangankan kita, mereka tidak mengenal Tuhan pun bisa kaya. Jadi kesuksesan itu tidak harus dilihat dari harta. Jadi kalau uangnya udah banyak sukses, padahal hidupnya nggak benar, bukan begitu. Uangnya banyak, perusahaannya banyak, tapi hidupnya maksiat terus, bikin jahat terus, korupsi terus. Untuk apa? Untuk apa bergelimang harta tetapi hasil dari uang haram? Lebih baik kamu tidak mempunyai banyak harta tetapi halal.
Tapi kalau bisa punya uang banyak tetapi halal juga, kerja keras. Dan kalau punya uang untuk pekerjaan Tuhan, mensupport gembala, mensupport gereja, begitu. Berbakti sosial, memberi sumbangan kepada orang susah, orang sulit, itu yang benar. Jadi sekali lagi sukses yang benar adalah menjadi orang baik. Karena orang baik sudah pasti akan didatangi oleh rezeki, berkat. Biasanya orang baik itu akan dicari-cari orang, akan diberikan jabatan yang baik. Otomatis dia punya uang toh. Otomatis dia akan punya harta kan kalau dia dipercaya jabatan yang luar biasa. Nah, misal harap dari sekarang kamu asah kebaikan hatimu sampai nanti kamu jadi leaders, jadi pemimpin dan orang cari seperti kalian, seperti itu. Jadi ingat selalu Tuhan itu baik dan kamu juga harus baik. Baik kepada dirimu sendiri, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Jadilah orang baik karena itu kesuksesan yang paling utama. Hello guys, good morning, dear student. Hi. You already know what to do, yeah? Thank you, Yesaya. Thank you for letting me know. Hi, Elijah. Good morning. Hi, Kathleen. Hello there. Hi, Krisa. Hi, Natania, Angelica Putri. How was the field trip yesterday? Do you guys enjoyed it? Is it fun? Was it fun? Hopefully we can really go there someday, yeah? Finger crossed. Okay, so we're going to pray first, and we will discuss the reading comprehension from last week. Let's see here. Noah Tanoni, can you please pray for us? Noah? Hello, Noah. Let's see. Josephina, can you please pray for us? Okay. Josephina? Hello? Yeah, maybe not. Tiffany? Can you please pray for us, Tiffany? Yeah. Don't forget to use your name, yeah? Don't give me nickname because I cannot recognize you. Okay? And please don't make me repeating the same thing again and again every single week. So go ahead and change your name into your full name. Okay, don't give me nicknames. Sometimes I can't recognize you guys. Okay? So who wants to pray? I already called 2 students, but there's no response. Can someone please pray for us before we begin our class? Yeah, thank you very much, Kathleen. Go ahead.
Or should I change the unmute system again? Wait. Ah, interesting. That is why. I'm really sorry about that, you guys. Okay, now you can unmute yourself. I'm really sorry. I didn't see the setting. Let's go. Let me know in the chat room, okay? Ya, Kathleen? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar English, berkati kami supaya bisa belajar dengan baik. Tuhan, berkati kami supaya bisa mengerti pelajarannya Miss Ceci dengan baik dan juga bisa belajar dengan baik dan juga berkati Miss Ceci supaya bisa mengajar kami dengan baik. Tuhan, ya amin. Amin. Thank you very much, Kathleen. Okay, so last week I cannot come to school, so I give you something to do, right? Let's just talk about the reading comprehension last time. Yeah. I didn't ask you to submit that because we're going to discuss, we're going to answer the questions, all of them together today, okay? So who remember which page that I asked you, which page that the reading comprehension is? Do you remember which page is it? Do you guys remember? No? Can someone please tell me? Oh, I think I sent the wrong file. Okay, let's see. Ah, good. Oh, sorry guys, I didn't see the chat. Nathania, page 104, 104 in the textbook. Good job, yes. You guys are all correct. Okay, we're going to do that to answer the question one by one. If you know the answer, you might want to raise hand or give me reaction and mute. I will give points for student who answer the question, okay? You can also, can you give me a reaction if your microphone is not working? Okay, so all of your microphones are working, yeah? Okay, good. Can you please give me a reaction if you cannot use the raise hand function? Oh, Satwika, you cannot use the raise hand? Okay, please use the reaction, okay? If you want to answer the question. So, okay, so no problem, yeah? I won't accept any answers to the chat room. If you know the answer, raise your hand. I'll pick someone and you will answer the question right away by unmuting your microphone. Is that clear? Give me a reaction, please. Good job. Okay, nice. Good. Okay, yeah. First, I want to see if you guys are really there. Okay, when I call your name, give me any reactions, okay? It could be thumbs up, it could be clap, it could be a heart reaction, okay? Josefina Leora. Can you give me reaction, Josefina? Good job. Kathleen? Good. Natania? And, sorry. Made Krisa?
Nice. Andrea Caroline. Stephanie Victoria. Yofani Olivia. Good. Faithly Faithly, good. Elijah. Alana Paramita. Putu Satwika. Gifford Aaron Kusuma. Noah Tanoni. Good. Bianca Angelica. Yesaya. Fiona Amadea. Bianca Violet. Mark Wesseling. Yes, I'm here. Okay, nice. Good. Good job. Yeah. Question number 1. Oh, yes, Elijah? According to the article, how many centimeters does kudzu grow in a day? 30 centimeters. Okay, good job. Wow. I'm about to open my my PowerPoint file first, but you are really quick. So, who was it again? Elijah. Elijah. Okay, Elijah, I will give you a point. Let me open my computer. Okay, point for reading comprehension. Wait, yeah. So this point will help you, to fix your score, to avoid remedial, or to skip workbook pages, We can use this point for that. Yeah. So, Elijah. 1. Good. Next. I'm liking this. Let's go. Oops. Yeah. Yesaya. Let's go, Yesaya. Okay. In the folk tale, what does Misha make for his parents? Good. Wooden It's a wooden what? bucket. Good job. It's a wooden bucket. Yesaya get 1 point. Question number, wait. Okay. Question number 3. Yeah, Leora. Go ahead, Leora. Based on growth facts, the long and short of it, what category of growth could you use to group corals and bristle compounds? The very slow growing tea. Good job. Yeah, correct. Very slow growing plants. Good job. Josefina Leora got 1 point. Nice. I like this. Number 4. Sean Jeremy, let's go. Sorry, Miss. Wait. Number How 4. did the man and his wife grow and change from the beginning of the folktale to the end? Because their parents treated the old man badly and they felt bad for him. One more time. Because their parents treated the old man badly and they felt bad for him. Okay.
So the question is, how do the man and his wife grow and change from the beginning to the end? So you might want to tell us what happened at the beginning and then what happened at the end of the story. So what happened at the beginning of the story, Sean? They treated the old man badly. Good. That's the first. That's the beginning. And then what happened at the end of the story? At the story, they felt bad for him and they treated the old man better. Good job. Yes. Now that they realize what they did is wrong from their son, so they started to treat the grandfather as a family because they realize that grandpa is also important, right? Good job, Sean Jeremy. I'll give you that. Next question, please. Natania Angelica Putri, let's go. In what ways is growth facts, the long and short of it, both informative and entertaining, using illustration? Okay, good. In what ways is growth facts informative and entertaining? Okay, because it uses illustration. Good. Can you think of any other answer? Or you want to explain more about the illustration thing? It using pictures, so people know it's talking about plants and their growth because there is a tall plant and the short plant um in the growth facts, the long and short of it. Good job. I will give you that. Yes. It is entertaining for you because not only they not only give you bunch of things like data or anything, but it gives you picture to see, right? Good. Anyone wants to try to give other opinion on how is that okay? Let's see. Kathleen, let's go. In ways that it gives history facts about the plant and animals. Nice. Yeah, it is super informative, right? Like you learn new things. Good. I'm gonna give you 1 point as well, Kathleen. Anyone would like to try again? In what way that this text informative and also entertaining for you? Anyone? I'll give away 2 points for 2 students. 1 each, yeah. So Kathleen get 1 point. Anyone would like to try? Okay, Mark. Can you recall the question again? Oh, you can see the question on page 104. We are on number 5. Okay. Come again? No, I already found it. Yeah. In what ways is growth facts the long and short of it, both informative and entertaining? Because it has many information, many words. Can you please repeat that again, Mark? Yeah. Which ways is growth facts, long and short of it, both informative and entertaining? Mm-hmm. Yeah, I mean, it's informative because it has. I'm sorry, I can't hear you.
Okay. Yeah. Would you like to try that again, Mark? Because there's a lot of background noises, or we might want to type your answer into the chat room. We'll see. Okay. I'll come back to you later on. Yeah. Okay. Okay. Next question. Okay. Ooh. Next question. Oh, yeah. Okay. I got blank for 1 second. Who wants to try number 6? Anyone would like to try number 6? No one? Number 6. How might Misha's parents benefit from what Misha did? Okay, Bianca Violet, let's go. Number 6. How might Misha's parents benefit from what Misha did? They learn how to appreciate people who older than them. Good job. Yes. That's really nice. Not only we can learn from, I will give you 1 point for that. Bianca, good job. Thank you very much. So sometimes in life, we think that, well, you are younger than me. You know nothing. I know more than you. You know, sometimes we think we have that mindset, is it? But by doing that, you disrespect someone and you look down on people. We can learn from anyone in the world, I guess, right? I can't learn something from you because you might know something that I don't know, right? And you can learn something from adults because they've been through life which you're not experienced. So yeah, let's just learn from each other. Okay, don't be disrespectful, don't look down on people. Let's just respect. I think respect is really important, and it's really nice if you show respect to others. Okay, that's a really good one. Bianca Violet, anyone would like to try? What do you? Okay, Kathleen, let's go. To be more caring to the old man. Okay, caring, good. Yes, I think that's a really good thing to learn from your kids, is it? Good. I'll give you 1 point for that, Bianca. Anyone would like to try again? What do you think that parents benefit? Okay, good. Let's just move on to question number 7 and 8. Who wants to try number 7? It is purely your opinion. Yeah. How do you connect to the story? What can you learn from the story and connect it to yourself, to your personal life? Anyone would like to try? Remember, there's no right and wrong answer here. Yeah. Because this is purely your opinion and it has to be related to the story, of course. Anyone? Anyone? Let's go. It's okay.
There's no right or wrong. I'll pick someone then. Let's see. Who haven't answered anything yet? Gifford, can you please answer question number 7? Hello, Gifford? Gifford, hello? Okay, first, I didn't see someone ask permission for restroom break. No one. Okay. Second, I asked you at the very beginning if your microphone working or not, and I already checked you. I already checked if you are there in front of your computer or not. And then why are you guys doing this to me? That is not nice. And now he's gone. What happened? Guys, please let me know, yeah? There's always the chat room there. Okay, Sean, go ahead. Second of all, you have my WhatsApp number. If your Zoom is not working, let me know in WhatsApp what happened to you. I don't know why we keep doing the same thing. I don't see the purpose of me repeating the same thing, right? You guys are routines now. You are in SMP. Please remember, you are in SMP now, in 7th grade. Please, let's go. Don't do this. This is not nice. I think at the very beginning, I already clear about every rules I gave you, right? Respect, that's it. If you respect me, you don't do something like this, you know? And I do respect you guys. I do love you as my students. But this is not okay. Can someone please check on Gifford? Okay, let me know if you can reach Gifford, okay? I don't like this. Okay, Stephanie, can you please answer question number 7? Stephanie Victoria? Wait. I think Stephanie told me. Oh. Stephanie? Can you hear me, Stephanie? Well, I know Stephanie has problem with her internet sometimes. But can you please let me know, Stephanie, if you're okay or not, so I can move to the next student, Stephanie Victoria. Okay. Let's go, guys, please.
Yeah, maybe not. We can just, okay. Let's just move on to your homework, okay? To your unit project. So for unit 2, I ask you guys to do a soap carving video, and I ask you to send it to upload it to a specific Google Drive link. I sent you the Google Drive. I set the deadline. I said the due date for the video, and I also told you you can text me, ask me question if you are not clear about the information about what to do with the video or your homework. So I downloaded all of the videos that is in my Google Drive, and surprisingly, well, I actually not really surprised, to be quite honest. I didn't get all of your video. Okay, so I only have Andrea Caroline Maramis, and I got Bianca Rona Violeta video, Elijah Emmanuel Prasidya, Kathleen, Natania, Putusatwika, Shalomita, and Tiffany. What happened to the rest of you who are not submitting the video? Let me know right now. Let's start with Mark. What happened, Mark? Why you are not submitting your unit project? Also, I ask you guys to talk about okay, Mark, why didn't you submit your Unit 2 project video? Yesaya? Yesaya, where did you send it? Please remember, because there's some student who just send me a photo. I'm not asking you to send me a photo. I'm asking you to send me a video of you talking about your soap carving. And I am not asking you to record the whole process of you carving your soap. Okay? You can just carve your soap, and after you finished with the finished product, talk about it. It's really simple. Talk about why did you choose that specific shape. Yes, Yesaya, where did you send it? Yeah, yes. Liora, yeah. I got your in Google Drive. Yesaya. Let me just open my Google Drive now. Oh, yeah, Liora. Yes, I got your video. I remember you sent me to my, okay. Thank you, Liora. Okay, what about the others? November 2nd, yeah, Yesaya. Let me check, yeah. November 2nd, 2nd of November. Yesaya. Are you sure you sent it to the right link? Interesting. Yeah. Okay, Liora. What about others? What about the others? What about the rest of you? What happened? Yeah, Mark, what happened? We're going to watch the video, okay, today to see how amazing your works are.
Okay, guys, I don't want to, to waste our time to talk about this. If you don't send me your homework or assignments or project, you will get 0. And of course, if you don't have enough, if you don't reach your KKM, you might stay in 7th grade, right? You know that already, right? So it's your choice, okay? My responsibility is to teach you, to help you understand the topics that are in your subject, English, and then I need to give you poesy. It's different thing, you're funny. It's not poesy, okay? So your responsibility is to do your assignments, right? So I can see whether you understand or we can pass that topic, or should I explain more? That's how it works. So if you are not doing your responsibilities, then you can't pass the class, right? You cannot get the grade that you deserve. I'll give you what you deserve. I'll give you a score based on how you perform in this class. Okay, so I don't want to keep repeating the same thing again. You know what to do. You know what you have to do. So do it. Okay. Don't come at me if later on you check your score and it's not good. Okay. That's all I have to say. Now let's just watch the video that I already received in my Google Drive.
The reason why I choose to carve a leaf is because I like plants and I thought it will look good at my sink, and that's why I choose to carve a plant. This is the result. I chose moonshake because it was easy to make and this took 1 hour to make. Thank you. Hi, so I made a carving soap in the shape of a fish. I tried to shape it, but the tail was cut off. And I chose the fish shape because I thought the shape was quite easier to shape, and fish is one of my favorite animal. And this is the soap. I'm trying the best to make it,
yeah, the tail was cut off. I'm sorry. So you guys did a really good job. I like seeing you get creative with your soap carving, but I'm also worried that you might cut yourself, the way you carve, because see some students who are still awkward with the knife and stuff. But thankfully, you guys didn't get hurt. Yeah, I like the video. I like how you guys uh, edit your video, add some music, and then I like how you talk about that specific shape. Although some students are just showing me the process, but I appreciate that. You guys are amazing. Thank you very much. But next time, if you're not clear about any information or what to do, go ahead and call me, okay? Text me, ask me. You got my number. So yeah, for those students who did that, well, I haven't, some students send me the works on WhatsApp, but really sorry. I think I did download your video, but I forgot to move that into my USB drive. So anyway, I know you guys did amazing. Thank you very much. You did a really good job. I like the elephant. I like the leaves. I think it's really funny when a Satwika, the Satwika fish soap got cut off the tail. But you did your best. You're correct. You did your best. It's okay, right? So you don't have to be sorry. Nothing to be sorry about. So thank you so much, everyone. And for those who haven't submitted your video, if you still want a score for your Unit 2 project, you can go ahead and send me. If you think it's not important, I don't care, feel free. Yeah, you might get 0 on your final report card. Okay. So yeah, I think that will be all for today. Any questions? Any questions, you guys? So the video that I expect to get from you is the one like Satwika did, or Kathleen scenario, and who made the elephant? Can you guys can you please raise your hand or give me a reaction? I forgot to check. Oh, Andrea Carolyn, yes, and also what was it? Yeah, anyway, I forgot which one. But anyway, I want a video like that. Not only you show me the process of your soap carving, but you also tell me the reason you choose that to carve that shape. That's the most important thing. But thank you very much for those who are working so hard to make the video. I appreciate you guys. Thank you so much. That's how I get respect from you. When you do something that I ask you and you work hard for it, you are really serious. Okay. So thank you. If you don't have any questions, can you give me a thumbs up so we can call it a day and close the class for today? Yeah. Okay. Thank you so much. Yes. Oh, I'm about to ask Yesaya. Yesaya, I got your video. Okay. I'm really sorry about that. I got the folder actually, but when I click on your folder, it's empty. That is why I was wondering whether you already uploaded or not. But now I get it. I don't know why. For some reason, it wasn't there before. So yeah, thank you so much, everyone. You did an amazing work. I'm still waiting for those students who want to submit their video by the end of this week. Okay. If you're not sending me the video by the end of this week, you can say goodbye to a score
for Unit 2 project because you will get 0. Okay, so yeah, Bianca, Violet, can you please pray for us? Yes, Miss. Can you please pray for us? Nah, oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari awal pelajaran hingga akhirnya Tuhan. Tuhan berkati Miss Desi yang telah mengajar kami ya Tuhan, dan juga berkati kami juga agar pelajaran yang kami pelajari bisa dapat kami mengerti dan dapat bermanfaat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you so much, everyone. I'll see you guys next week. Have a good day and God bless you. Goodbye. Ya, oke, terima kasih ya Ki ya. Sudah membantu memimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, karena seperti yang tadi Miss sebutkan, kita 3 kali, setelah Miss hitung tinggal 3 kali pertemuan. Karena nanti PHS mungkin akan direncanakan yaitu tanggal 30 November. Ya. Sehingga Miss akan mengambil nilai praktikum di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan bagi kelompok untuk kalian berdiskusi, untuk belajar bersama. Sehingga nanti bisa dipersiapkan untuk praktikumnya. Praktikumnya gimana Miss? Sendiri-sendiri atau kelompok? Sendiri-sendiri. Ya? Oke, nah ada pertanyaan dulu sampai di situ? Tidak? Oke, kita akan belajar, silahkan dibuka buku paketnya, halaman 90. Halaman 90. Sudah? Buku paket halaman 90. Materi kita adalah menggunakan rumus dan fungsi. Ya, sudah ketemu? Halaman 90, buku paket bagian B yang bawah ya. Boleh Miss minta tolong Faitli untuk baca? Kenapa, Miss? Baca buku paket halaman 90, bagian menggunakan rumus dan fungsi yang bawah. Gunakan rumus dan fungsi. Microsoft Excel merupakan aplikasi yang mampu melakukan berbagai jenis operasi hitung untuk membantu kita dalam mengolah dan menganalisis data. Operasi hitung tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus. Ada 2 hal yang selalu terlibat dalam setiap rumus digunakan di Microsoft Excel, yaitu operator dan data. Keterlibatan data dalam rumus dapat dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan bantuan acuan. Selain menggunakan rumus, penghitungan yang melibatkan data juga dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi. Fungsi adalah rumus yang sudah didefinisikan untuk mencari nilai tertentu dengan menggunakan data atau kumpulan data yang ada, atau bisa disebut argumen. Fungsi tersebut digunakan untuk membentuk perhitungan yang sederhana maupun kompleks. Pada sebab ini kita akan membahas cara menggunakan rumus dan fungsi ketika bekerja dengan data. Iya, oke. Terima kasih ya Faitli ya. Ya, apa yang tadi dibaca oleh Faitli, kita akan belajar menggunakan rumus dan fungsi. Oke ya. Fungsi itu adalah rumus yang sudah didefinisikan. Di dalam Microsoft Excel atau di dalam pengolah angka, pengolah data, itu ada kemudahan yaitu dengan yang namanya function. Function itu atau fungsi itu adalah rumus yang sudah didefinisikan untuk mencari nilai. Sedangkan rumus, apa itu rumus? Tolong dilanjutkan menggunakan rumus. Nana, bisa dibantu baca, Nah? Bagian bawah setelah dibaca oleh Faitli. Halo? Krisa Kirana? Halo? Oke, Miss minta tolong L, dilanjutin deh L. Bisa tolong L?
Ya, Miss. Lanjut yang di halaman 91, Nak. Menggunakan rumus. Menggunakan rumus. Ketika bekerja dengan data di lembar kerja, seringkali kita perlu melakukan penghitungan. Penghitungan tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Rumus adalah persamaan-persamaan yang membentuk penghitungan. Mengembalikan informasi, memanipulasi isi sel, menguji kondisi, dan sebagainya. Rumus di Microsoft Excel selalu dimulai dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan akan menginformasikan Microsoft Excel bahwa karakter selanjutnya merupakan rumus. Karakter yang mengikuti tanda sama dengan tersebut adalah elemen-elemen untuk dihitung yang dipisahkan dengan operator-operator penghitungan. Elemen yang dihitung dapat berupa angka-angka atau alamat sel yang berisi nilai tertentu. Ketika membuat rumus, Microsoft Excel dapat saja menggunakan berbagai operator. Berikut akan dijelaskan beberapa jenis operator yang dimiliki oleh Microsoft Excel. Oke, stop ya. Terima kasih ya, El ya. Oke, sebentar. Oke, apa yang dibaca oleh El itu adalah penggunaan rumus, ya. Dimana kalau kalian mau menggunakan rumus, oke, silahkan Stefani, Vivi ya. Kalau kalian mau menggunakan rumus, ingat wajib di depannya harus ada tanda sama dengan. Bentar ya. Tambahin dulu. Sama dengan. Oke ya. Kalau menggunakan rumus, wajib ada tanda sama dengan sebelum kalian mulai untuk melakukan perhitungan. Oke. Oke ya. Ingat itu. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah operator aritmatika. Apa itu operator aritmatika? Kita lanjut. Mark, bisa dibaca operator aritmatika? Halo, Mark. Oke, Mark tidak ada. Ini siapa ya? Yang ini. Ask to unmute. Halo, ini Mark ya? Halo, bisa diganti ini namanya. Tolong diganti namanya sesuai dengan nama kalian. Jangan dipakai emoticon-emoticon yang lain-lain. Ya, Nak ya? Sekali lagi, yang Miss minta ask to unmute. Ya. Yes. Ini Mark? Oh, ya. Yes. Dibaca, Nak. Kemudian nanti diganti namamu ya, Nak ya? Baca apa? Kelanjutan yang dibaca L tadi. Di buku paket halaman 91. Mark sudah ambil buku paket? Saya cari namanya. Paket halaman berapa? 91. Yang uji kompetensi. Buku paket halaman 91. Operator aritmatika. Saya buka buku halaman 91 tapi ya. Nah, ada. Buku pelajaran apa? Matematika.
Informatika. Informatika. Oke, stop deh. Giovanni tolong baca ya, Nak ya. Oke, Miss. Operator aritmetika. Operator aritmetika digunakan untuk membentuk operasi-operasi matematika dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pemangkatan, dan persentase. Tabel 3.1 memuat operator aritmetika simbol dan jenis operasi yang dilakukan. Tabel 3.1 berbagai operasi aritmetika dan operatornya. Oke, stop. Ya, thank you Giovanni ya. Oke, kita lihat di tabel 3.1. Jadi operator aritmetika adalah operator yang yang memiliki fungsi yang sama dengan matematika dasar. Ada tambah, ada kurang, ada kali. Kalau kalian lihat di buku halaman 91, operator mana yang nggak sama dengan operasi matematika? Operator mana yang ada di Excel atau di perhitungan yang tidak sama dengan operator matematika dasar? Pertambahan sama nggak? Kalau pertambahan sama nggak di Excel maupun di Excel maupun di mana namanya? Di operator di matematika. Sama tidak? Halo? Beda. Bedanya yang mana? Sama? Kalau pertambahan sama nggak? Kalau pertambahan sama ya? Sama. Kalian lihat di situ. Lalu bagian mana yang beda? Operator apa yang beda? Pada saat kalian melakukan perhitungan dengan cara apa yang beda? Persentase? Pangkat? Perkalian? Persentase sama nggak dengan pada saat kalian menghitung persen di operasi matematika dasar? Sama ya, kita lihat dulu. Kalau penjumlahan, operator di Excel sama ya, plus. Pengurangan, operatornya kurang, min. Perkalian, operatornya apa? Bisa Miss dengar suaranya? Langsung dijawab, perkalian tandanya apa? Kali, Miss. Kali? Kalau di operator Excel, lihat di bukunya. Kalau perkalian, apa menggunakan tanda apa? Bintang, Miss. Bintang, Miss. Bintang, ya. Ingat ini perbedaannya. Tambah dan kurang itu sama. Kalau pembagian, sama atau beda? Beda, Miss. Pakai tanda miring. Garis miring atau slash, betul ya. Kalau di operator matematika dasar pakai apa biasanya? Pakai titik 2, Miss. Kalau matematika dasar biasanya titik 2 atau ada yang gini ya, misalnya pembagian gini 100 bagi 25, pakai apa ini namanya? Garis bawah, ya kan? Betul. Oke, kalau persen, tandanya apa? Persen? Di buku sama, persen juga. Ya. Lalu pangkat. Kalau pangkat, kalau di matematika dasar, angkanya lebih kecil ya. 2 pangkat 1. Pasti kan lebih kecil ini ya. 2 pangkat 2. Kalau di operator di Excel, menggunakan tanda seperti rumput yang di atas itu. Oke? Sampai situ ada pertanyaan? Tolong ini dipahami karena nanti pada saat kalian
Pratikum harus paham ya. Oke, Miss lanjut ya. Kita masuk ke namanya penggunaan operator aritmatika. Oke, lihat ya. Miss punya tabel. Punya tabel. Bagaimana penggunaannya? Yang bisa nanti angkat tangannya ya. Miss punya bilangan yang pertama ini 8 di sini dan 4 di sini. Nah, Miss mau menjumlahkannya. Bagaimana penggunaannya di dalam Excel? Tadi sudah dibaca sama L. Ada yang bisa? Bagaimana penulisannya? Saya Miss. Yes. Angel, Nathania Angel. Pertama input sama dengan. Oke. Habis itu bilangan 1 atau 8. Habis itu kasih operatornya, habis itu bilangan 2. Oke, sama dengan terus 8, terus operatornya tambah ya. Bilangan 2. 4. Oke, good. Betul ya. Nah, di sini Miss punya penggunaan cara yang berbeda supaya nggak nulis angka, kita tulis posisinya. Nah, ada yang bisa mengerti kenapa Miss tulisnya di sini sama dengan A2 plus B2. Ada yang bisa ngejelasin? Saya Miss. Yes, lanjut coba. Satika. Itu 8 itu di blok. Ditambah habis itu bilangan 2 di blok 4 nih. Bilangan 2 di blok atau di posisi B2. Itu ya, betul sekali ya. Itu dia ya. A2 itu merupakan posisi bilangan pertama yang ini. Karena kan yang 8 banyak ya. Sedangkan B2 itu adalah posisi untuk bilangan kedua yang ini. Dengan menggunakan ini mempermudah kalian untuk melakukan perhitungan. Nanti Miss contohin ya, kalau kamu nulisnya seperti ini, kamu cukup tarik ke bawah, maka kamu tidak akan melakukan menuliskan rumus yang sama. Oke ya, lanjut. Yang baris berikutnya, ada yang bisa bagaimana hasil penulisan pada penggunaan operator ini? Angkat tangannya. Silahkan. Siapa yang bisa? Tenang, Miss pasti kasih poin kok. Angkat tangannya. Untuk bilangan atau operator min, kurang. Iya, Kathleen, K. A3 kurang B3. Gimana? A3 kurang B3. Gitu, Kathleen? Ya, Miss. Iya, sudah lengkap kira-kira? Mau diperbaiki jawabannya? Kenapa, Miss? Sudah lengkap kira-kira mau diperbaiki nggak jawabannya tadi? Kurang sama dengannya ya. Yes, coba diulangin. Sama dengan A3 kurang B3. Nah, betul ya, jangan sampai lupa sama dengannya ya. Betul ya, betul Kate. Sama dengan A3 kurang B3. Oke ya. Betul. Berikutnya, siapa yang bisa? Baris keempat. Ya, Yovani. Sama dengan A8 A4 kurang. Kok kurang? Ini. Kali 4 kurang. Pelan-pelan. Coba ulang. Sama dengan. Sama dengan A4 kurang. Kok kurang? Kali B4. Betul ya? Betul. Good. Betul ya, Fani.
sama dengan A4 bintang atau kali B4. Good. Berikutnya, ya Bianca Violet. Berikutnya nomor 5 kan Miss, sama dengan A5 garis miring B5. Oke, betul ya. Sama dengan A5 garis miring atau slash B5. Terakhir. Siapa ini? Siapa yuk? Yang terakhir. Ya, Yovani. Yovani angkat tangan. Ya, Miss. Ya, ya silakan. Sama dengan alat A6 pangkat A6 pangkat B6. A6 dengan A6 pangkat B6. betul, sama dengan A6 pangkat B6 atau sudah cari nama pangkat. Kalau pangkat itu namanya caret ya, dibacanya adalah aduh gila banget tulisannya Miss. Caret. Oke ya, itu dibacanya. Oke ya, perpangkatan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham ya? Oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, selanjut. Kita lanjut di bagian bawah. Oke, yang mau lift sebentar, karena mau ganti laptop silahkan, Alana ya. Kita masuk dalam operator perbandingan. Di bawah ya, di halaman 91 kita masuk operator perbandingan. Apa operator perbandingan? Operator perbandingan untuk membandingkan dua nilai, ya, di mana hasilnya itu adalah berupa nilai logika, yaitu true atau false. Oke, Miss kasih contoh. Operator perbandingan dalam matematika aja ya. Miss kasih contoh. Miss stop share screen. Kalian bisa coba juga nanti di rumah ya. Bentar. Oke. Oke, bisa dilihat ya. Misal operator perbandingan. Kamu buka Microsoft Excel atau Google Spreadsheet boleh. Coba kalau kamu ketikkan, ingat kalau menggunakan rumus atau melakukan perhitungan, yang pertama diketik adalah sama dengan. Oke, ini Miss mau membandingkan dua angka nih. Mau membandingkan 7, terus Miss tulis 7 lebih besar dari 8. Kira-kira kalau Miss enter hasilnya true or false? True or false? Bisa kasih suaranya? 7 lebih besar dari 8. Kalau Miss enter hasilnya true or false? True atau false, anak-anak? Apa? False. False. Kita coba ya. Enter. Betul. False di hasilnya. Kenapa? Karena 7 jelas lebih kecil ya dari 8. Jadi kalau 7 lebih besar dari 8, otomatis pasti false. Nah, kalau misalnya Miss tulis gini, sama dengan 7. Oke, ada yang tahu nggak kalau Miss enter hasilnya apa? Ada yang tahu? Bentar, ada yang chat. True, Miss. Benar, true? Ini dibacanya apa? Ini dibacanya 7 tidak sama dengan 8. Kita enter. True. Benar ya? Artinya dia tidak sama dengan 7 dan 8 jelas tidak sama dengan. Oke, ini lanjut. Kita coba.
Oke, Miss punya perbandingan di sini. Yang bisa angkat tangannya ya. Perbandingan pertama. Aduh. Dah, kira-kira hasilnya apa? Untuk angka yang kedua, angkat tangannya. Iya, El? True, Miss. True, kita lihat. Benar, true, good. Perbandingan berikutnya. Siapa yang bisa? True or false hasilnya? True or false hasilnya? Ya, Yovani? False. Apa? False. False, good. Berikutnya. Nah, lihat 18. Lebih besar dari 81. Yes. Raise hand saya nggak bisa dipakai. Apanya? Raise hand-nya. Resend? Raise hand. Oh, raise hand. Oke, ya nggak apa-apa, Nak. Siapa ini? Leika. Oh iya, Ika, silakan. False, Miss. False. Betul ya? 18 lebih besar dari 81. False, benar. Next. Siapa yang bisa? 52 dan 55. Iya, siapa nih? J. Siapa nih yang angkat tangan nih? Siapa tadi tuh J? Siapa depannya? Aduh, Jovin, Liora. True, Miss. Apa hasilnya? True. True, benar ya? Iya. Yes, betul. True. Terus lanjut. Ada. Oke. Nah, nih. Ada yang tahu hasilnya apa ini? Angkat tangannya. Ya, L lagi. False. Apa? False, Miss. False. Betul ya, karena ini dibacanya apa, L? Dibacanya apa, L? 72 sama dengan 77. 72. 72 tidak sama dengan, itu dibacanya ya. Tidak sama dengan 77. Maka hasilnya adalah true. Bukan sama dengan, kalau sama dengan hasilnya false dia. Oke ya. Next. Ya, ini hasilnya berapa? True atau false? Apa? Angkat tangannya. Ya saya? Benar, Miss. Benar atau true? Kenapa ya? Kenapa ya saya? True. Hah? Coba kalau dibaca, kalimat dibaca itu bilangannya kayak gimana? Coba ya saya. 72. 72. Sabar dulu, Miss. Iya. Tujuh dua kurang dari. Halo ya saya. 72 kurang dari sama dengan 77. Nah, hasilnya? Hasilnya? Salah. Hasilnya apa? True or false? False. Hasilnya false. Hasilnya yang betul, Yovani? False, Miss. Hasilnya adalah true. Kenapa? Di sini ada dua operator ya. Ada kurang dari dan sama dengan. Kalau salah satu saja terpenuhi, maka dia hasilnya adalah true. Di sini 72, benar nggak kurang dari 77? Benar ya. Maka dia bisa menghasilkan true meskipun 72 nggak sama dengan 77. Bisa dipahami? Ya. Miss. Oke ya. Oke, Miss next sekarang. Kita kasih lihat. Nah, kalau yang ini hasilnya true or false? Ya, Yovani.
False, Miss. Apa? False. Kenapa? Kenapa? Karena kedua dari operator ini tidak ada yang benar. 72 tidak lebih besar dari 77 dan tidak sama dengan dari 77 juga. Maka hasilnya pasti akan false. Oke, ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke ya, lanjut. Nah, kalau ini angkat tangannya gampang nih. 19 dan 23 nih. Ya, Yovani? True, Miss. Apa? True. True, betul. Oke, next. Miss mau dengar suaranya yang belum pernah kedengeran ya. Miss mau dengar suaranya. Aaron. Halo Gifford Aaron. Kira-kira jawabannya apa nomor 10 nih, Nak? True, Miss. True or false? False. Kenapa? False. False. Karena? Nah itu Kalau dibaca apa nih? Coba Aaron coba baca. 19 lebih kecil atau sama dengan dari 23. Oke. 19 lebih kecil atau sama dengan dari 23. Kira-kira ada yang terpenuhi nggak dari kedua operator tersebut? Ada yang benar nggak? Ada, Miss. Nggak ada? Ada. Ada, yang mana? 19 lebih kecil dari 23. Oke, karena salah satu terpenuhi maka hasilnya adalah False. hasilnya adalah true. Yes, kalau salah satu saja yang terpenuhi maka hasilnya akan true. Oke, thank you ya Gifford ya. Nanti dipelajarin lagi ya Ran ya. Oke, terakhir. Oke, 29 dan 29. Miss Po dengar suaranya. Tiffany, halo Tiffany. Ya, Miss. Yes, jawaban terakhir apa Tiffany kira-kira itu? True or false? Benar atau salah? Coba dibaca dulu Tiffany. Ini apa bacaannya? 29. True. Gimana? True. Bisa dibaca Tiffany, 29. Lebih dari 29. 29 lebih besar dari 29. Sama dengan. Sama dengan 29. Oke, kira-kira jawabannya true atau false? True. True. Kenapa? Karena ada sama dengannya. Betul, karena ada sama dengan di mana hasilnya adalah benar ya atau terpenuhi. 29 sama dengan 29 kan? Maka dia hasilnya true. Oke ya, good. Sebenarnya kalian bisa kok, cuma kalian kadang-kadang ada yang belum berani aja. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Oke, bisa lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan.
Oke, kita lanjut. Kalau kalian lihat di baliknya, halaman 92 ada yang namanya operator acuan. Ya, acuan itu ada 3 macam. Ada acuan relatif, mutlak, dan campuran. Apa bedanya? Miss kasih contoh ya. Acuan relatif. Di sini kata kuncinya adalah acuan pada rumus yang akan berubah secara otomatis apabila sel pada rumus yang digunakan berubah. Ingat ya, kalau relatif artinya berubah. Miss kasih contoh. Biar mudah. Oke. Di sini. Sorry. Stop dulu ya. Oke. Ya, saya dilihat ya. Miss punya nilai matematika dan bahasa Inggris. Miss ingin menjumlahkannya, ya. Caranya menjumlahkan seperti tadi. Miss ketik dulu sama dengan. Kemudian Miss klik aja di bagian ini, B3, terus ditulis tambah C3, lalu Miss enter. Oke. Setelah Miss melakukan itu, Miss tarik aja ke bawah. Udah pernah Miss ajarin ya, tarik ke bawah. Srep. Maka dia akan mengikuti sesuai dengan angka di bawahnya. Gimana buktinya Miss kok tahu? Miss klik aja 2 kali di sini. Klik 2 kali. Nah, dia ngikutin ya. Jadi B4 dan C4. Oke. Ya, itu namanya acuan relatif. Dia akan berubah seiring dengan posisi sel yang berubah. Ulang ya. Acuan relatif itu akan berubah. Rumusnya akan berubah sesuai dengan perubahan posisi sel. Caranya gimana? Miss klik sama dengan, terus bisa diketik B3. Atau bisa juga caranya kamu klik aja bagian yang mau dihitung. Terus tulis operatornya tambah C3, lalu di enter. Oke, terus biar gampang, Miss nggak usah ngulang lagi, Miss tarik ke bawah. Selesai deh. Oke, ini boleh kalian lakukan pada saat nanti praktikum. Ya, biar cepat. Karena nilai kalau bisa selesai dengan cepat, itu juga Miss akan kasih poin lebih juga buat kalian. Oke ya. Terus bedanya apa dengan mutlak? Oke, Miss jelasin ya. Mutlak. Kalau acuan mutlak itu rumus yang tidak berubah meskipun sel tempat rumusnya digunakan berubah. Ingat ya, tidak berubah. Miss contohin langsung. Mutlak, iya. Miss, saya punya jam kerja. Ada gaji per jam. Oke, gimana nih caranya supaya saya menghitung gaji total? Gaji total dihitung dengan cara, ingat ketik sama dengan, klik jam kerjamu, lalu kalau perkalian menggunakan bintang, dikali gaji per jam. Oke, gitu benar ya? Di enter, maka dapat gajinya 175. Nah, coba saya tarik biar nggak ngulang. Tariklah nih di sini, srep. Nah, kenapa hasilnya strip? Karena dia akan mengikuti seperti acuan relatif. Gimana caranya, Miss? Biar dia nggak ikut-ikutan, jadinya ke bawah dia yang ngikutin. Di bawah sedangkan 0. 0 dikali 0 hasilnya 0. 6 dikali 0 hasilnya 0. Ya, makanya dia hasilnya strip. Maka Miss harus rubah caranya. Jangan pakai cara yang biasa. Pakai namanya acuan mutlak. Gimana caranya? Klik sama dengan, kemudian kalian pilih angka yang mau dipilih, terus bintang, pilih bagian gaji per jam ini. Terus pencet F4. Oke, pencet F4 sehingga ada tanda dolar di bagian depan sini, di bagian depan F.
dan di bagian depan 2. Ya, kemudian kamu enter. Ini namanya absolutnya atau mutlaknya. Setelah ditarik, maka dia akan berhitung. Berhitungnya gimana? Klik 2 kali, angka B4 dia akan mengikuti, tapi yang dikunci ini dia akan tetap di sini. Ya. Jadi langsung kalau Miss tarik gini, udah deh selesai. Oke, Miss ulang caranya ya. Caranya adalah sama dengan diklik ini B3, terus bintang, klik gajinya, ingat dimutlakkan dengan cara klik F4 atau bisa juga atau bisa juga pada saat kamu mengetikkan ini di depan sini kamu ketik ada yang namanya dolar kan, dolar di depan dan dolar di antara huruf F-nya itu. Di enter. Maka dia akan menjadi mutlak ya. Oke, itu perbedaannya acuan mutlak dan acuan relatif. Ada pertanyaan? Kalau di HP gimana, Miss? Nanti kita coba ya. Kalau di HP bisa ketik aja manual seperti yang tadi Miss bilang. Pakai tanda dolar. Ya, tanda dolar ada di situ kan ya. Dolar di antara huruf F, di depan huruf F, dolar 2 gitu. Oke ya. Nah, lanjut ya. Acuan campuran. Acuan campuran itu adalah yang mencampur antara acuan relatif dan mutlak. Oke ya. Miss nggak kasih contoh karena waktu tinggal lagi dikit. Kita mau diskusi. Sebelum itu, Miss masuk ke fungsi statistika. Oke ya. Di sini Miss punya tabel lagi. Ya, ada bilangan 1 dan 2. Ada sum, average, max, min. Nah, ini adalah hasilnya. Kira-kira ada yang tahu nggak sum itu apa sih kalau kamu ngelihat bilangan 1 dan 2, hasil dari sum itu 8. Ada yang tahu sum itu apa? Yes? Jumlah, Miss. Jumlah? Penjumlahan. Penjumlahan, betul. Dibaca apa? Nah, artinya sum itu adalah menjumlahkan nilai data di dalam suatu range. Kalau di sini range-nya itu adalah A2 sampai B2. Betul ya? Terus kalau average dari yes, Lika? Apa? Rata-rata. Rata-rata atau kalimatnya adalah menghitung rata-rata ya nilai data dalam suatu range. Oke, kalau max Ya. Bukan. Ya. Kalau max itu artinya apa, Mark? Coba dilihat. Ya, max itu maksimum. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia Maksimum. Max dan bahasa Indonesia kan maksimum. iya. Kalau max A4.2B4 artinya apa? Max dari A4 dan B4 sama dengan 6. Oke, bukan dan ya, tetapi sampai. Titik 2 ini artinya sampai. Oke ya. Yes, thank you Mark ya. Ya, maksimum atau max itu artinya menentukan nilai data yang terbesar ya dalam suatu range A4 sampai B4. Kalau min artinya apa? Kebalikannya menentukan nilai yang terkecil. Tuh ya, dalam suatu range. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke
Oke, nanti PowerPoint-nya pasti akan Miss share ya, Nak ya. Tenang aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Miss akan bagi kalian dalam sebuah kelompok. Satu kelompok mungkin berdua dan ada yang bertiga. Silahkan di screenshot dulu pertanyaannya. Di sini kalian melanjutkan nomor 2 sampai 6. Miss contoh ya, Miss jelasin dulu. Sama dengan sum A1.2A5. Artinya apa? Artinya sum itu ingat tadi ya, menjumlahkan. Maka kalimatnya adalah menjumlahkan data di sel A1, ingat titik 2 artinya sampai A5. Lalu sum berikutnya, average, max, min, average berikutnya seperti apa? Silahkan nanti didiskusikan. Oke, silahkan di screenshot dulu. Nanti kerjakan di buku tulis kalian. Oke, sudah di screenshot? Bentar. Oke ya. Sudah di screenshot, sekarang silahkan kalian diskusikan. Miss kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Silahkan masuk ke room kalian. Yang belum masuk ke roomnya, silahkan masuk ke room kalian. Sean Jeremy, oke sebentar, Sean Jeremy dan Angel, silahkan join ke grupnya ya. Yang tadi Miss itu yang PDF-nya ada di Moodle ya kan Miss? Nanti akan Miss share ya, setelah selesai pembelajaran terakhir mungkin akan Miss share. Oke, kalau tidak ada kendala, nanti akan Miss bagikan ya. PowerPoint yang tadi Miss jelasin maksudnya ya? Iya, Miss. Nanti pasti akan Miss share kalau sudah selesai pembelajaran, karena Miss harus ngajar lagi ya, Nak ya. Tunggu ya. Ada lagi? Tidak. Nanti kalau misalnya kalian masih kebingungan bagaimana caranya, kalian bisa tanya atau bisa nonton di YouTube ya. Untuk mengulangi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran informatika pada pertemuan kali ini dengan baik. Berkati anak-anak kelas 7B agar mereka dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dengan baik, dapat menyelesaikan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. God bless you. Pak Yesus, kami mau pelajaran bahasa Indonesia, berkati kami setelahnya yang baik dan juga berkati Miss Yusufin yang mau mengajar. Dalam nama Yesus, ya amin. Amin. Oke, terima kasih Tiffany. Baik anak-anak sudah boleh dinonaktifkan kembali kameranya. Oke, ini partisipannya 21 dengan Miss, berarti ada 20. Satu orang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Shalomita, Miss. Oke, Shalomita. Nah, oke anak-anak, seperti yang sudah Miss Safin sampaikan minggu lalu, ya, bahwa hari ini kita akan menyusun teks prosedur. Oke. Kalian perhatikan langkah-langkah dalam penyusunan teks prosedur. Ada yang masih ingat langkah-langkah menyusun teks prosedur? Ada 7 langkah sebelum kita menyusun teks prosedur. Siapa yang masih ingat?
Siapa yang masih ingat langkah-langkah penyusunan teks prosedur? Oke, kita akan mereview kembali pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu mengenai langkah-langkah penyusunan teks prosedur. Siapa yang masih ingat? Tidak ada yang ingat? Tidak ada yang ingat satupun? Halo? Masa tidak ada yang ingat? Halo anak-anak kalian di sana? Oke, baik. Kalian bisa lihat LKS kalian halaman 75. Di situ ada langkah penyusunan teks prosedur. Ada 7. Yang pertama menentukan topik yang akan dituliskan dalam teks prosedur. Nah, hari ini kita akan menulis teks prosedur. Silahkan kalian buka Moodle kalian masing-masing. Kalian buka pada bagian teks prosedur. Kalian buka di sana ada penulisan teks prosedur. Ya. Oke. Tunggu sebentar, Miss Evin buka juga. Sudah dibuka semua Moodle-nya anak-anak? Tolong beri Miss Evin reaction. Oke, terima kasih. Nah, kalian klik teks prosedur, kemudian membuat teks prosedur, kalian klik, di situ ada petunjuk. Yang pertama, buatlah teks prosedur dengan memilih salah satu topik berikut. Disajikan ada 4 topik. 1, belajar memainkan alat musik tradisional. Yang kedua, cara membuat makanan khas Nusantara. Kemudian yang ketiga, cara melakukan gerak tarian daerah. Dan yang keempat, cara membuat cenderamata daerah. Kalian susun teks prosedur sesuai topik yang kalian pilih di Microsoft Word. Atau kalian tulis di buku tugas kalian. Kalau kalian menggunakan laptop, kalian susun di Microsoft Word. Kalau kalian menggunakan HP dan tidak di laptop, kalian bisa tulis di buku tugas kalian. Ya. Namun tulisannya yang baik yang bisa Miss Evin baca. Kemudian saat menyusun teks prosedur, perhatikan langkah-langkah menyusun teks prosedur secara tertulis. Perhatikan pula struktur pilihan kata, ejaan, dan struktur kalimat saat menyusun teks prosedur. Kalian perhatikan struktur teks prosedur. Ada 4. Bagian tujuan, bahan, langkah, kemudian penutup. Jangan lupa tulis judulnya. Nah, kalian perhatikan ejaan. Kalian juga perlu perhatikan tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan sebagainya ya. Selanjutnya kalian upload hasil pekerjaan kalian di Moodle. Oke, untuk waktu Miss Evin buka jam 11.40, berakhir jam 12.40. Jadi selama pembelajaran ini kalian menyusun teks prosedur. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Baik, kalau tidak ada silahkan kalian kerjakan. Di sini ada 4 topik, kalian pilih salah satu. Jangan lupa ditulis judulnya ya. Misalnya kalian memilih salah satu topik cara membuat makanan khas Nusantara. Yaitu cara membuat rawon misalnya atau cara membuat tipa cantok misalnya ya. Kalian tulis, kalian deskripsikan tipa cantok itu apa sih? Kemudian kalian tulis bahannya apa saja, bahan yang diperlukan untuk membuat apa saja, kemudian langkahnya bagaimana, dan yang terakhir adalah kesimpulan, bagian penutup. Nah, anak-anak kalian boleh melihat referensi dari Google. Akan ada banyak sekali teks prosedur di Google ya. Oke, Sen Jeremy silakan, bagaimana nak? Miss, kalau tulis di notes boleh nggak, Miss? Tulis di Microsoft Word.
atau di buku tugas. Ya. Oke, Miss James. Kalian boleh melihat referensi dari Google, akan ada banyak sekali teks prosedur di sana. Namun ingat tidak boleh copy paste atau tidak boleh plagiasi. Jadi teks prosedur itu adalah karya kalian sendiri. Tulis menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Tidak ada pertanyaan? Baiklah, silakan dikerjakan. Batas waktunya sampai 12.40.